Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Aprilia. Baiklah, di sini saya berasal dari kelompok 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi stroke dan klasifikasi dari stroke. Menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukannya tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik, vokal, dan global. Sedangkan definisi stroke menurut Irfan tahun 2010, stroke adalah gangguan fungsi saraf yang disebabkan oleh gangguan aliran darah dalam otak yang dapat timbul secara tiba-tiba. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari stroke. Stroke terbagi menjadi dua, yaitu stroke hemoragik dan stroke non-hemoragik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang stroke non-hemoragik. Stroke non-hemoragik berdasarkan penyebabnya ada dua, yaitu trombosit cerebri dan stroke embolis cerebral. Yang stroke trombosit cerebri adalah stroke yang terjadi akibat dari penyempitan lumen pembuluh darah di otak akibat proses arteriosklerosis. Asalnya ada stroke embolis cerebral, yaitu stroke yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah akibat abnormalitas patologis pada jantung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stroke hemoragik. Stroke hemoragik adalah perdarahan pada cerebral yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah pada otak pada bagian tertentu. Etiologi stroke. Penyebab stroke menurut Randy dan Margaret tahun 2015. A. Infark otak 80%. 1. Emboli kardiogenik, fibrilasi atrium, dan aritmia lain, trombus mural dan ventrikel kiri. Penyakit katup mitral atau aorta, endokarditis atau infeksi atau non-infeksi. Yang kedua, emboli paradoksal, emboli arkus aorta aterotrombolik atau penyakit pembuluh darah sedang sampai besar. Penyakit ekstrakranial, arteri karotis internal, arteri vertebralis. Yang ketiga, penyakit intrakranial, arteri karotis internal, arteri cerebri internal, arteri basilaris, lakuner atau oklusi arteri perforans kecil. B. Pendarahan intracerebral 15%, hipertensi, malformasi arteri vena, angipati, amiloid. C. Pendarahan subarachnoid 5%. D. Penyebab lain atau dapat menimbulkan infark atau pendarahan. Manifestasi klinis pada stroke. Pada stroke non-hemoragik atau iskemik, gejala utamanya adalah timbulnya defisit neurologis secara mendadak atau subakut, didahului gejala pronormal. Terjadinya pada waktu istirahat atau bangun pagi, dan biasanya kesadaran tidak menurun kecuali bila embolus cukup besar, biasanya terjadi pada usia 50 tahun. Manifestasi klinis stroke akut dapat berupa kelumpuhan wajah atau anggota badan, atau hemiparesis yang timbul mendadak, gangguan sensabilitas pada satu atau lebih anggota badan, atau gangguan hemiparestik, perubahan mendadak status mental atau konfusi, delirium, letargi, stupor atau koma, apasia atau bicara tidak lancar, kurangnya ucapan atau kesulitan memahami ucapan, disatria atau bicara pelo atau cadel, gangguan penglihatan atau hemianopia atau monokular atau diaplopia, ataksia atau trunkal atau anggota badan, vertigo, mual, dan muntah atau nyeri kepala. Suan keperawatan pada pasien stroke. Yang pertama ada pengkajian meliputi identitas yang berisi tentang nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, pendidikan, pekerjaan, suku, bangsa, tanggal masuk rumah sakit, nomor rekam medis, dan alamat. Yang kedua terdapat riwayat kesehatan yang berisi tentang keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan untuk mengetahui keadaan umum pasien. Selanjutnya pemeriksaan per sistem terkhusus pada pasien yang mengalami stroke dilakukan pemeriksaan pada sistem persepsi dan sensori, pemeriksaan pada 5 indera. Yang kedua terdapat sistem persyarafan, bagaimana tingkat kesadaran, refleks bicara, pupil, dan orientasi waktu dan tempat pada pasien. Selanjutnya sistem pernafasan, biasanya terjadi pola nafas tidak efektif. Sistem kardiovaskuler, nilai tekanan darah yang tinggi karena biasanya penderita stroke mengalami hipertensi.
Selanjutnya, sistem gastrointestinal, nilai kemampuan menelan, nafsu makan atau minum, peristaltik usus, dan eliminasi. Biasanya terjadi kesulitan dalam mengunyah dan menelan makanan karena ada kekakuan pada sistem pencernaan bagian atas. Selanjutnya, pada sistem integumen, dikaji warna kulit, turgor, tekstur dari kulit pasien, apakah terdapat luka tekan pada pasien atau tidak. Selanjutnya, pola fungsi kesehatan. Yang pertama, kaji pola persepsi dan pemeliharaan kesehatan pada klien stroke dengan hipertensi. Terdapat juga kebiasaan merokok, minum alkohol, dan penggunaan obat-obatan yang dapat memicu terjadinya stroke. Yang kedua, pola aktivitas dan latihan. Pada klien stroke dengan hipertensi terkadang mengalami lemas, pusing, kelelahan, kelemahan otot, dan penurunan kesadaran. Pada pola nutrisi dan metabolisme, pada pasien stroke terkadang mengalami mual dan muntah. Pada pola eliminasi, pada pasien stroke terkadang mengalami oliguria. Pola toleransi dan coping stres, pada pasien stroke biasanya mengalami stres psikologi. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien yang menderita stroke adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perfusi jaringan cerebral tidak efektif berhubungan dengan aliran arteri yang lambat. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan muskuloskeletal. Yang ketiga, risiko disfungsi neurovaskular berhubungan dengan imobilisasi. Yang keempat, terdapat konstipasi berhubungan dengan aktivitas fisik tidak adekuat. Selanjutnya, gangguan citra tubuh berhubungan dengan penyakit. Keenam, defisit perawatan diri berhubungan dengan berfungsinya anggota gerak. Sedangkan terdapat 3 diagnosa utama yang dapat ditegakkan adalah: yang pertama, perfusi jaringan cerebral tidak efektif berhubungan dengan aliran arteri yang lambat. Kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan muskuloskeletal. Dan yang terakhir, dapat defisit perawatan diri yang berhubungan tidak berfungsinya anggota gerak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi stroke. Yang pertama ada edema otak, yang merupakan salah satu komplikasi stroke yang mungkin terjadi adalah edema atau penumpukan cairan yang menyebabkan otak menjadi bengkak. Nah, edema biasanya terjadi 1-2 hari setelah terjadinya serangan stroke dan mencapai titik maksimal setelah 3-5 hari. Yang kedua ada pneumonia. Selain menyebabkan masalah pada otak, stroke juga biasanya menimbulkan masalah pada sistem pernapasan. Yang ketiga itu infeksi saluran kencing. Pasien stroke juga sangat rentan mengalami infeksi saluran kencing karena menurunnya kerja sistem imun di fungsi kandung kemih sehingga meningkatkan penggunaan kateter urin. Yang keempat ada kejang. Beberapa pasien mungkin juga mengalami kejang setelah mengalami stroke ya. Yang kelima ada penggumpalan darah. Saat terlalu lama berada di rumah sakit, biasanya tak jarang jika mengalami penggumpalan darah, khususnya di area tubuh yang jarang digerakkan. Yang keenam ada gangguan bicara. Biasanya penyakit stroke ini berpotensi menyebabkan kehilangan kontrol terhadap otot yang ada di mulut maupun tenggorokan. Yang ketujuh, depresi. Mengalami stroke berpotensi membuat pasien mengalami penurunan beberapa fungsi. Hal ini dapat membuat seseorang merasa sedih, tidak berguna, atau tidak berenergi, yang berujung yaitu depresi. Yang selanjutnya yaitu sakit kepala kronis. Sakit kepala memanglah salah satu gejala stroke yang mungkin dirasakan, tetapi kondisi ini biasanya menjadi semakin parah jika stroke tidak segera diatasi. Yang selanjutnya ada kelumpuhan. Stroke juga biasanya menyebabkan kelumpuhan atau pada salah satu bagian tubuh atau seluruhnya. Kondisi ini biasanya menyerang pada area wajah, lengan, dan juga kaki. Untuk memastikan bahwa area-area tersebut masih kuat, cobalah untuk melakukan tes sederhana. Yang selanjutnya ke-10 yaitu nyeri bahu, selanjutnya gangguan penglihatan, yang selanjutnya yaitu ulcus decubitus. Nah, selanjutnya ada faktor resiko dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Yang pertama, faktor resiko yang dapat diubah yaitu tekanan darah, penyakit jantung, kolesterol, diabetes, masalah pembengkuan, merokok, asupan alkohol yang berlebihan, obesitas, gaya hidup yang berpindah-pindah. Nah, sedangkan faktor resiko yang tidak dapat diubah yaitu contohnya usia, jenis kelamin, ras, etnis, atau genetik. Ada Untuk diagnosa keperawatan yang pertama yaitu
Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan muskuloskeletal. Untuk tujuan kriteria hasil selama dilakukan intervensi dengan waktu 1 dikali 24 jam dengan SLKI, yaitu mobilitas fisik. Untuk intervensi perawatan atau psiki, yaitu dukungan ambulansi. Observasinya itu mengidentifikasi nyeri, monitor tanda-tanda vital dan juga keadaan umum dengan rasional untuk mengobservasi identifikasi nyeri dan juga memonitor tanda-tanda vital dan juga monitor kondisi umum. Untuk diagnosa keperawatan yang kedua, yaitu perfusi jaring perifer tidak efektif berhubungan aliran arteri lambat. Tujuan kriteria hasil dari selama dilakukan intervensi dengan waktu 1 kali 24 jam dengan SLKI, perfusi perifer. Untuk intervensi keperawatan psiki manajemen sesuai perifer dengan ekspektasi cukup menurun, cukup membaik, dan juga observasinya itu identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi, misalnya DM, perokok tua, dan juga hipertensi. Yang kedua yaitu monitor panas dengan rasional yang dilakukan untuk observasi, yaitu mengidentifikasi asal faktor risiko gangguan sirkulasi dan juga monitor panas. Untuk diagnosa yang ketiga ini yaitu divisi perawatan diri berhubungan dengan tidak berfungsinya anggota gerak. Untuk tujuan kriteria hasil selama dilakukan intervensi dengan waktu 1 kali 24 jam dengan SLKI, perawatan diri dengan kriteria hasil meningkat. Untuk intervensi keperawatan psiki yaitu dukungan perawatan diri. Observasi yang dilakukan, identifikasi kesiapan menerima informasi, mengidentifikasi faktor yang dapat menurunkan motivasi perilaku hidup sehat. Untuk rasionalnya mengidentifikasi kesiapan pasien untuk menerima informasi dan juga mengidentifikasikan faktor-faktor yang dapat menurunkan dan meningkatkan motivasi perilaku hidup sehat.